Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menolong hidup kami, biarlah firman-Mu dapat memberkati kami, sehingga hidup kami menjadi satu hidup yang memperkenan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu Saudara, konteks daripada firman Tuhan ini adalah konteks di mana umat Israel sedang dalam perjalanan. Sedang di dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Namun mereka belum tiba sampai ke tujuan. Mereka masih harus melakukan perjalanan demi perjalanan yang panjang menuju tempat yang Allah janjikan. Namun Bapak Ibu sekalian, belum sampai kepada tujuan yang dijanjikan Allah, tiba-tiba seorang pemimpin yaitu Musa. Pemimpin yang dikenal baik oleh orang Israel. Pemimpin yang diminta oleh Allah untuk meyakinkan orang Israel agar orang Israel bersedia keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Pemimpin yang memang sudah bersama-sama dengan mereka melalui perjalanan demi perjalanan panjang sampai sedemikian mereka tiba di suatu tempat. Tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya tidak lagi bisa bersama-sama dengan umatnya. Tidak lagi bisa berjalan bersama-sama mengarungi perjalanan yang masih panjang dengan umat Israel. Bapak Ibu sekalian, ini bukanlah persoalan yang mudah bagi orang Israel. Ini adalah suatu goncangan yang sangat mengejutkan bagi mereka. Karena orang yang sungguh-sungguh pernah mereka andalkan, pernah memimpin, mengasihi, menggembalakan mereka, harus meninggalkan mereka. Musa tidak bisa lagi bersama-sama dengan mereka mengarungi perjalanan panjang tersebut. Karena Tuhan pun menghendaki Musa sampai di sana. Bapak Ibu sekalian, goncangan ini membuat orang Israel sangat terpukul. Berita ini membuat umat Israel merasa putus asa. Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka patah hati. Betapa tidak Bapak Ibu sekalian. Mereka membayangkan bahwa perjalanan yang akan mereka jalani bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menghadapi tantangan demi tantangan, bahkan peperangan baru akan bisa sampai ke tanah perjanjian itu. Berapa lama? Tidak tahu. Seperti apa di perjalanan nantinya? Tidak tahu. Tetapi di dalam ketidakpastian tersebut mereka harus berpisah dengan pemimpin yang mereka percaya. Dengan pemimpin yang sudah pernah dan selalu bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan bagaimana rasa takut, bagaimana kekhawatiran daripada bangsa Israel menghadapi semuanya ini. Oh, ini bukanlah suatu persoalan yang mudah.
di dalam situasi yang mencekam, menegangkan, bahkan menyedihkan bagi orang Israel. Dalam kondisi seperti itu, Musa datang membawa firman Tuhan. Dia menenangkan, dia mencoba untuk menenteramkan hati daripada bangsa itu dengan berkata, Tuhan sendiri akan berjalan di depan. Dia sendiri menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Jangan patah hati. Jemaat sekalian, apakah kita juga pernah mengalami patah hati, khawatir, dan ketakutan? Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, saya pun merasa khawatir. Saya pun merasa takut. Saya berpikir, sampai kapan COVID-19 ini? Kapan akan berakhir COVID-19 ini? Muncul kekhawatiran dan ketakutan di dalam hati saya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian pun mengalami perasaan yang sama. Mungkin kekhawatiran saya juga menjadi kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Ketakutan saya juga mungkin menjadi bagian daripada ketakutan Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ketakutan Bapak Ibu sekalian berbeda dengan ketakutan saya. Tetapi tetap namanya adalah ketakutan ataupun kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita perlu mengingat sama-sama bahwa firman Tuhan berulang kali mengingatkan bahwa firman Tuhan seringkali menyatakan, dikatakan dalam firman Tuhan selalu jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya Tuhan melarang umatnya, Tuhan melarang anak-anaknya untuk hidup dalam ketakutan. Selain daripada teks yang kita baca hari ini, yang menghendaki agar umatnya jangan takut, di dalam firman Tuhan yang lain, di dalam kitab Yesaya juga dikatakan dengan jelas, jangan takut karena aku menyertai engkau. Di dalam kitab Wahyu juga dikatakan jangan takut karena akulah yang pertama dan yang terakhir. Uniknya Bapak Ibu sekalian, jangan takut selalu dihubungkan dengan Allah yang selalu menyertai. Artinya bahwa karena Allah pasti menyertai, karena Allah tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya, dia tidak mungkin membiarkan umatnya, maka itu harus menjadi dasar bagi kita. Kita tidak boleh takut menghadapi apapun juga. Lebih dalam Bapak Ibu sekalian, Rasul Paulus juga berkata di dalam firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. Di sana Rasul Paulus mengingatkan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, Roh Kudus itu, Roh Kudus Allah itu ada di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus yang ada di dalam hati orang percaya adalah bukti nyata bahwa Allah selalu menyertai kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita.
Dia memimpin kita, Dia mengarahkan kita, Dia menemani kita. Bahkan ketika kita ketakutan, bahkan ketika kita merasa khawatir, bahkan ketika kita merasa patah hati dan kecewa, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia ada di dalam diri kita, Dia ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian, dan ada di dalam diri saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita takut, ketika kita mulai merasa khawatir, ada dua hal yang ingin saya ingatkan. Pertama, ingatlah janji firman Tuhan dan percayai, melebihi janji dan kepercayaan kita kepada janji dan pernyataan manusia. Karena jika janji itu berasal daripada Allah dan kita mempercayainya, maka janji itu pasti digenapi dan kita akan bersuka cita karena kita boleh mempercayai janji Allah. Yang kedua, mari kita mulai selaraskan langkah-langkah hidup kita dengan langkah-langkah yang Tuhan kehendaki. Jangan mencoba untuk melangkah sesuai dengan agenda pribadi kita, tetapi melangkahlah sesuai dengan arahan Tuhan. Maka damai sejahtera yang memberikan ketentraman, ketenangan itu akan menguasai hati kita untuk mengalahkan segala kekhawatiran, mengalahkan segala ketakutan yang melanda, yang mencoba mengganggu hidup kita. Kiranya setiap kita senantiasa mempercayakan hidup kita kepada Allah yang tidak mungkin meninggalkan kita, tetapi senantiasa menyertai dan memimpin hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mempercayai janji-Mu. Karena kami boleh belajar menyelaraskan langkah-langkah hidup kami seperti arahan Tuhan melalui firman. Sehingga dengan demikian damai sejahtera-Mu bertata dan berkuasa dalam hidup kami. Sehingga kami bisa mengalahkan kekhawatiran, bahkan kami tidak akan hidup dalam ketakutan. Tapi hidup dalam kekuatan yang berasal daripada Roh Allah. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, berilah mereka kekuatan menanggung, menghadapi kesulitan, bahkan apapun yang ada. Karena Roh-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dan selanjutnya kami akan memanjatkan doa-doa yang sudah disiapkan untuk hari ini. Biarlah Engkau memimpin kami semua jemaat-Mu untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang memberikan firman yang hidup bagi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.